wa ibaku, ibak itu ay harab, apa itu? Kabur, melarikan diri. Wa ibakul abdi ay min sayyidihi, wa zaujati ay min zaujiha. Wa man alaihi haqqun amma yalzamuhu, dan orang-orang yang punya kewajiban atau punya hak orang lain ada dalam dirinya, yang kewajiban tersebut harus dia tunaikan, harus dia laksanakan. Contohnya min qisas, dia harus dikisos, itu kan haknya orang lain. Au dain, atau dia punya hutang. Au nafaqatin, atau dia wajib menafkahi. Au birri walidin, atau dia wajib berbakti pada orang tua. Au tarbiyati atfalin, atau dia wajib mendidik anak-anaknya. Kabur dosa. Ayo kita runut satu-satu. Ini kayaknya menarik pembahasannya ini. Pertama, budak kabur dari tuannya. Sudahlah, kita nggak perpanjang, nggak ada perbudakan saat ini insya Allah. Yang kedua, istri lari dari suaminya. Ini ibu, ini untuk ibu-ibu ya. Ibu jengkel manusiawi, pundung ya setengah manusiawi. Tapi kalau kabur dari suami bukan manusiawi, awas. Jangan alasan manusiawi. Jengkel suaminya ditinggal di rumah, kabur pulang ke rumah orang tuanya, dosa. Tiap langkah kakinya saat dia pulang ke rumahnya dalam rangka kabur ninggalkan suami dihitung dosa. Kalau ibu-ibu Ustaz, tapi jengkelnya sudah diubun-ubun Ustaz, sudah nggak kuat lagi, kan ada caranya. Mari selesaikan permasalahannya dengan cara yang tepat. Kalau ternyata kok mentok, tidak lagi bisa untuk disefahamkan, diakurkan, kan perceraian adalah solusi. Kan begitu. Tapi kabur ninggalkan suami, ini masuk kategori nusyuz, ini bahaya. Ini dosa, nggak boleh. Ustadz, kenapa istri saja yang ninggalkan suami? Mana suami ninggalkan istri? Kan ada nanti nih setelah ini. Sabar, ada jatah buat bapak-bapak juga ini. Waman alaihi haqqun, kaburnya melarikan dirinya orang yang punya kewajiban terhadap orang lain, yang mana kewajiban tersebut wajib dia tunaikan, atau bahasanya ada hak orang lain dalam dirinya, dia kabur. Contohnya, pertama kisos, dia melakukan kriminal, yaitu membunuh orang lain, kemudian sama hakim dijatuhi hukuman kisos, qawad, contohnya harus dibunuh. Kemudian kaburnya dosa, gitu. Melarikan. Audain, dia punya kewajiban bayar hutang. Kemudian dia kabur, nggak mau bayar hutang. Tolong ada catatan di sini. Yang dosa itu yang meninggalkan kewajiban, yang tidak bayar hutang, yang nanti bayar hutang padahal dia punya, namanya mumatalah. Ini yang dosa. Tapi kalau seandainya ada orang fakir, dia nggak punya untuk bayar hutangnya, terus dia nggak bayar hutang, yang nagih hutangnya nggak tahu diri juga, pagi siang sore malam minum obat, jadwalnya kalah sama nagih hutang. Pagi WA bayar, siang WA lagi bayar, sore WA lagi bayar, malam WA lagi bayar. Masya Allah, minum obat jadwalnya kalah sama nagih hutang. Bahkan sudah hampir-hampir seperti sholat 5 waktu. Masya Allah. Akhirnya pusing, itu stres yang ditagihnya. Sudah diberitahu nggak punya uang, sudah juga diajak untuk diskusi, komunikasi, lihat saya sudah nggak punya apa-apa, tolong dong berikan waktu, pokoknya kalau saya punya saya bayar. Bener-bener nggak punya ya, nggak punya harta, nggak punya apa, punya rumahnya ngontrak dan seterusnya, yang kayak begitu. Bukan orang kaya yang ngomong nggak punya, nggak ada alasan kalau itu.
Nah, kalau orang benar-benar nggak punya, kewajibannya apa? Ada namanya ingdhar, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia mampu. Kalau didesak boleh tak Ustaz? Nggak boleh, haram. Berarti kalau ada orang nagih dengan cara-cara yang ekstrim, yang ditagihnya orang tidak mampu, memang bangkrut, krut, total bangkrut, gak punya apa-apa lagi. Kemudian dipaksa, ditagih dengan cara yang nagihnya dosa, sudah gitu aja. Tapi kalau seandainya yang bayar hutangnya atau yang punya kewajiban hutangnya yang menanti, padahal dia mampu, dia yang dosa. Gitu, lihat dulu konteksnya, lihat dulu keadaannya.